Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab 1 Timotius ya. Dan kali ini kita angkatkan tema tentang tugas Timotius sendiri ya. Jadi Timotius di sini adalah anak rohaninya Paulus dan dia masuk dalam tim kerasulan ya, di mana Paulus memimpinnya ya. Tim kerasulan itu ada tim kerasulan Apolos, ada tim kerasulan Petrus ya. Tim kerasulan ini tugasnya ya itu dia mendirikan jemaat-jemaat. Jadi dia juga menetapkan penatua-penatua, dan bahkan Paulus ada tugas untuk menyambung atau jemaat-jemaat yang kekurangan. Dia mengumpulkan uang ya, di Korintus itu dia kumpulin uang kasih ke jemaat di Yerusalem ya. Walaupun Paulus sendiri dan timnya ya dia tidak dapat gaji, nggak ada gaji lah ya, dia hanya sekali-sekali dibantu jemaat Filipi, membantu ya. Dan Paulus juga bekerja dia ya, walaupun tidak selamanya, karena ya misalnya dia masuk penjara ya gimana dia bekerja. Dia juga mendapatkan dukungan dari beberapa orang tertentu. Tapi semuanya alamiah, semuanya dipimpin roh ya. Bukan dalam sistem kekristenan yang sekarang ini sistem gaji, bukan begitu. Jadi di sini Timotius sebagai representatifnya Paulus ya, kerasulan tim ini, dia ditugaskan ya, kita tahu, untuk tetap tinggal di Efesus. Ada beberapa tugas yang akan kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan ajaran ya, karena ini ajaran ini sangat penting ya. Berkali-kali Paulus mengungkapkan ajaran sehat itu apa, nanti kita singgung sedikit. Kemudian yang kedua, tugas Timotius ini menegur ya. Jadi saudaraku, nanti kita bicara dulu ini ya, kan banyak di dalam dunia kekristenan juga orang kalau menyatakan kesalahan langsung bilang jangan menghakimi. Jadi maksudnya supaya kesalahan berlangsung terus, itu kebusukan nggak dibukakan gitu. Bukan begitu ya, kita lihat nanti ini sebentar. Tugas ketiga itu terkait dengan pribadinya Timotius sendiri ya. Sebagai contoh, dia harus memperjuangkannya, dia harus berdoa, jadi teladan, dan memikirkan kesehatan juga dan sebagainya. Nah, mari kita melihat dulu ya intinya sekali lagi pasal 3 ayat 15 ini. Dari inti daripada semua tugas-tugas yang dibebankan kepada Timotius itu pasal 3 ayat 15, yaitu ini. Dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim. Ini intinya. Surat-surat pesan-pesan Paulus kepada Timotius intinya pokoknya bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Elohim. Nah, mari kita langsung masuk ke poin pertama, ajaran ya. Nah, ini ajaran kita sudah bahas, bahwa ajaran sehat itu kalau kita lihat pasal 1 itu, baca pasal 3, Paulus nasihatkan ya. Dia bilang, nasihatilah orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain atau bersibuk dengan dongeng-dongeng silsilah cara putusnya yang hanya menghasilkan persoalan. Tapi bukan oikonomia Elohim yang ada dalam iman. Berarti ajaran sehat itu adalah ajaran mengenai bagaimana Elohim mengelola keluarganya di dalam iman. Kita tahu oikonomia Elohim itu ada 3 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, message-nya, pesannya ya, yang itu pesan yang bersifat batinnya ya. Karena kita sudah bahas ini banyak lah ya, Christ in you, the hope of glory ya, harta dalam penjara tanah liat dan sebagainya. Yang kedua, kita harus paham juga ekonomi Elohim ini, ajaran ini adalah yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang mau melayani harus tahu ini ajaran sehat, yaitu ekonomi Elohim. Yang ketiga, ekonomi Elohim itu juga dia ada periode-periodenya. Kita sudah bahas itu mengenai periode Adam, periode Abraham, ada Nuh, ada Abraham, dan ada Musa dan sebagainya begitu ya.
Di zaman ini periode para pemenang, kemudian kingdom, dan akhirnya langit dan bumi yang baru. Itu satu periode ya. Nah, ajaran sehat ini ya dinasihatkan ya, Paulus menasihatkan, perjuangkanlah itu pasal 1 ayat 3 ya, dikatakan kita baca dulu ya pasal 1 ayat 3 ini. Oh, ini udah ya. Kemudian kita akan baca bahwa Timotius diminta supaya agresif dalam mengajar itu. Dia ada dua tugasnya sebenarnya dalam soal ajaran ini. Pertama, dia harus menasihati orang-orang tertentu jangan ngajarin yang bukan ajaran sehat. Yang kedua, dia sendiri harus mengajarkan itu. Ajaran sehat itu yang mana ya? Kemarin kita sudah bahas juga ajaran sehat yang praktis ya, misalnya tentang doa, tentang penatua, nanti janda-janda mungkin tentang keuangan dan sebagainya. Ini dia diminta tapi Timotius supaya agresif. Artinya, coba kita baca dulu ya, pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ini dikatakan begini. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Maksudnya ajaran ekonomi Elohim itu ya, yang ada dalam iman itu. Beritakan, ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi memang Timotius masih muda ini ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepada mulai nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari kalimat-kalimat ini kelihatan jelas. Barangkali Timotius juga orangnya agak bersifat kurang apa ya, timidity ya, agak sedikit malu-malu barangkali ya, sehingga Paulus mendorong ya, beritakan, ajarkanlah, bertekunlah ya, jangan lalai gitu, kira-kira begitu, yang dorong terus ya. Nah, memang seorang pemberita ajaran sehat ini harus agresif, Bapak Saudara. Jangan dia ya, ini bukan berarti yang nyerang orang terus, bukan begitu. Di sini Paulus juga bilang, hiduplah ya, engkau harus jadi teladan juga dan apa yang kau ajarkan. Kalau kau ajarkan tentang keuangan, kau ajarkan tentang pengelolaan, engkau sendiri kau harus jadi teladan di situ ya. Jadi kalau kau bilang ajaran tidak sehat itu cari untung, nah kalau engkau juga cari untung dalam pelayanannya bagaimana? Nggak boleh ya. Jadi di sini karena ajaran yang tidak sehat itu, kita sudah tahu itu pasal 6 ayat ini, itu motif utamanya cari untung. Sudah lihat ini pasal 6 ini ya. Ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi memang ajaran yang tidak sehat ini, motivasinya itu orang yang ngajarin itu, yang berkecimpung di dalam itu adalah cari untung. Cari uang, cari kemuliaan manusia, cari jabatan, cari fasilitas, kayak begitu. Memang ngomongnya firman, ya, tapi ujung-ujungnya cari untung. Nah ini dia. Nah kalau pemberita Timotius ini dinasihatkan, kau jangan cari untung, ya, beritakanlah kebenaran. Artinya jangan harus jadi teladan. Ya, kalau kau nggak jadi teladan nggak bisa, ya. Jadi dan memang orang yang biasanya nggak jadi teladan pun dia nggak berani ngomong. Kalau ada orang ngomong belak-belakan begitu, saya yakin dia jadi teladan. Ini saya beri contoh, ini contohnya lah ya, Pak Ahok ya, Basuki Cahaya Purnama. Dia orangnya kan belak-belakan kalau soal uang tuh, ya. Tapi dia emang orang jujur, orang yang bisa dipercaya dalam keuangan. Bahkan ketika dia jadi anggota DPR ini kan, saya bukan muji-muji Ahok, enggak. Saya hanya ngasih contoh aja. Kalau orang yang belak-belakan itu, yang ngomongnya yang ceplak-ceplos begitu aja, nagor orang itu, biasanya itu orang itu menjalani kehidupan yang dia konsisten dengan yang dia ucapin itu. Dia orang jujur gitu loh. Karena kalau orang yang munafik ya, orang yang bengkok ya, hatinya
pura-pura mulut manis tapi cari untung. Itu nggak berani dia ngomong belak-belakan, nggak berani dia. Karena hati nuraninya akan tuduh dia, atau nanti ada orang lain. Atau iblis sendiri ke loh, kayak lu bener aja. Jadi kita di sini Timotius dinasihatin sama Paulus, hidup di dalamnya, di dalam ajaran sehat itu. Engkau harus jadi teladan. Hidup di dalamnya, barulah engkau beritakan itu. Jangan lalai, agresif, kira-kira begitu. Karena begini, ajaran itu kayak penyakit apa ya saya bilangnya, kayak kanker. Kalau ajaran tidak benar itu maupun yang benar, ya. Dia apa ya, sekali karena udah jadi ajaran ini ya, dia apa, merembes gitu ya. Ajaran tidak sehat juga merembes juga. Yang sehat juga merembes. Jadi adu kuat lah ya. Kayak orang katanya kalau mau menyembuhkan kanker ya dia harus kasih lagi sesuatu yang juga merembes begitu untuk melawan perembesan yang negatif itu. Jadi siapa yang kuat ya itu dia yang menang. Jadi ini pemberitaan ajaran sehat. Kalau saudara dan saya disuruh Tuhan memberitakan ajaran ini, saudara harus agresif, harus maju terus ya. Beritakan baik atau tidak baik waktunya ya. Jadi jangan tunggu dulu ya, jangan apa, lambat gitu ya, jangan lalai ya. Kalau di sini jangan lalai ya. Tapi terus, hanya awasilah dirimu sendiri, tetap awasi ajaran kita, bertekun kita dengan itu ya. Ini nasihat Paulus ya, supaya agresif lah ya, yang berkaitan dengan ajaran ini ya. Kemudian yang kedua mengenai menegur ya. Ini kita lihat pasal 5. Ini salah satu tugasnya Timotius itu negor. Yang ditegur bukan orang yang hanya di ke pasal 5 dulu saya baca ya, pasal 5 1 dan 2. Hanya gini, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Nah, kalau negor orang yang tua jangan keras ya. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Gimana caranya kalau bapak sama anak kan ya, jangan main hajar aja. Kalau orang udah tua, kita harus menghargai dia. Ya. Tapi bukan berarti kalau dia salah nggak kita tegur juga. Tapi sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah, kemudian perempuan-perempuan tua sebagai ibu, perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, jadi ini soal yang secara umum ya, jemaat yang secara umum suruh tegur, tapi yang secara khusus ada penatua, pemimpin jemaat itu ya. Karena gini ya, otoritas seorang rasul itu, otoritas rohaninya ya, itu lebih tinggi daripada para penatua. Karena para penatua itu sekalipun mereka juga punya otoritas rohani ya, untuk menggembalakan, tapi kan para penatua itu diangkat oleh para rasul. Nah, jadi penatua ini katakanlah ya secara otoritas rohani dalam organisme itu dia, penatua ini harus apa, di bawahnya lah dari para rasul itu ya. Makanya dikatakan di sini pasal 5 ayat 20, karena hati-hati juga kalau negor para penatua ini. Kalau ada orang jemaat main hantam aja, karena dibilang di sini kalau janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nggak segampang itu menghantam-hantam pemimpin jemaat itu ya. Jadi harus ada ya, kita sadar diri juga lah, kita ini diutus Tuhan, atau kita ini ya sebagai jemaat yang harus belajar juga ya, karena menghormati pemimpin itu penting. Jangan main hantam hajar aja, hantam kromo, sikat semuanya, enggak begitu juga. Ayat 20 dibilang gini, mereka yang berbuat dosa, di konteksnya mereka itu para penatua ya di sini ya. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Bayangkan loh ya. Negor pemimpin jemaat itu. Tapi ingat ya posisi Timotius ya, sebagai representatif Paulus itu. Mereka yang para penatua yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Maksudnya bukan mempermalukan, enggak. Agar yang lain itu pun takut berbuat dosa. Karena harus ada perasaan takut berbuat dosa. Kalau nanti nggak ada orang yang menegur begitu, ya semua daerah dosa jadi dibiarkan dan dianggap benar. Ya, cari-cari keuntungan, curi-curi uang ya, sikut-sikutan jabatan. Kalau nggak ada yang menegur, ya itu dianggap biasa lah. Ya jadi normal. Nah, ini yang Paulus mau cegah ini. Jangan sampai ya. Jadi Timotius, engkau harus tegur penatua depan semua orang
Supaya apa? Tujuannya bukan mempermalukan, tujuannya supaya yang lain jangan berbuat begitu juga, jadi takut lah, kira-kira begitu ya. Jadi persoalan menegur ini enggak, ya lihat konteksnya juga ya. Perhatikan tadi ya, Paulus bilang kalau sama orang tua anggap dia sebagai bapak, kalau sama ibu yang tua anggap yang perempuan tua anggap sebagai ibu, kalau sudah selevel sebagai saudaramu, kalau yang di bawah sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi ada aturan dalam menegur ya, bukan hantam kromo sikat aja kesalahan orang, bukan begitu ya. Kita lihat dulu ya, dan juga kita sadar diri dulu siapa diri kita ini ya. Ya jangan mentah orang baru bertobat tetap main hantam aja pemimpin jemaat. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi harus tahu diri ya. Kalau di sini konteksnya jelas Timotius itu seorang yang memiliki katakanlah otoritas dari kerasulan Paulus itu, sebagaimana satu tim itu. Nah, Paulus pun kalau menulis surat kan dari Timotius, dari Paulus, Timotius dan Silvanus, Silas itu ya. Dia pakai nama itu, jadi ada konteksnya lah, kira-kira begitulah ya. Tapi nggak berarti ini kesimpulannya itu sementara soal menegur ini. Menegur itu boleh, malah harus, itu perintah. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah, itu harus. Ya cuma, nah ada aturannya. Lihat dulu sini kan, siapa yang kamu tegur, masalahnya bagaimana dan sebagainya ya. Jadi jangan mengambil ayat itu, jangan menghakimi terus artinya tutup mulut, tidak boleh negur orang yang salah. Jangan. Ini kadang dalam kekristenan ayat itu diambil, itu ayat ampuh untuk saya sering dulu lihat pengkhotbah tuh ngomong begitu. Ya, supaya dia jangan ditegur. Nah, ini main-main apa? Main-main ayat ini ya, supaya lu jangan ditegur. Nggak boleh, kita harus nyatakan kebenaran. Hanya tahu diri dulu, siapa kita diutus Tuhan atau tidak, dan sebagainya ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pribadi Timotius sendiri ya. Karena hati-hati ya dalam melayani, nanti ujung-ujungnya kita ditentukan bukan oleh bukan oleh keterkenalan kita, bukan oleh berapa orang yang bisa nanti kekayaan kita lah, berapa orang yang kita tarik ya. Walaupun itu salah, jelas menarik itu, harusnya hanya memperlengkapi. Hamba Tuhan tuh nggak boleh narik orang kepada dirinya, membangun kerajaannya sendiri. Itu dosa yang apa itu. Kadang-kadang dosa itu langsung di dalam dunia ini langsung kelihatan di ujung kehidupannya. Entah dia kasus lah, ada yang kasus sama anaknya soal keuangan. Waduh, macam ngeri lah. Sorry. Jadi pribadi dia makanya awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Mengawasi diri sendiri ini yang sekarang yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius ya. Apa nasihatnya? Mari kita lihat di pasal 1 ayat 18 ini terkait dengan pribadi ya. Pasal 1 ayat 18, coba kita baca. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan. Engkau harus dikuatkan Timotius oleh nubuat, dan engkau harus memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa? Iman dan hati nurani yang murni. Nah, ini saudaraku, perjuangan ini ya, melawan ajaran sehat atau menegur orang yang salah, ini perjuangan. Enggak segampang-gampang begitu aja ya. Perjuangannya harus dengan apa? Dengan iman ya. Terus kalau orang berbicara mengajar enggak ada imannya, bagaimana? Nanti rontok dia. Juga hati nurani murni, artinya jangan sampai hati nurani kita sendiri nuduh kita. Misalnya kita bilang ini, kau jangan cinta uang, tentu hati nurani kita bilang, lu juga begitu kok. Nah itu kalau udah begitu enggak mungkin. Paulus bilang, engkau harus punya hati nurani yang murni. Jangan sampai hati nuranimu menuduh engkau. Ini bukan berarti Paulus bilang di depan jemaat di Korintus, hati nuraniku tidak menuduh aku. Hati nuraniku tidak menuduh aku. Tapi bukan karena itu aku dibenarkan, kata Paulus. Nanti Tuhan yang menjadi hakim. Cuma setidaknya ketika saudara dan saya berjuang, harus ada hati nurani yang murni, dalam arti
hati nurani kita nggak nuduh kita. Nggak nuduh kita munafik lu, katanya. Lu juga cinta duit lu. Lu juga mau cari untung dalam pelayanan. Nggak bisa begitu. Kalau udah begitu nggak bisa. Ya, nggak mungkin kita berjuang lagi ya dengan benar. Nanti ujung-ujungnya bahayanya. Ya, ujung-ujungnya itu loh. Nanti kehidupan hamba Tuhan tuh dinilai ujungnya. Jangan, ya memang penting startnya juga. Karena gini, perjuangan tuh mirip-mirip maraton. Kalau lari ya, kalau saya ngikutin perjuangan lari, dia bukan sprint. Kalau sprint itu kan larinya harus startnya penting gitu. Sudah lihat nggak kalau lari 100 meter sprint? Itu kadang-kadang ini kan tembakan dor, itu suka ada yang curi start. Kenapa? Karena memang start itu penting sekali untuk pertandingan 100 meter sprint. Tapi kalau maraton, sudah lihat nggak? Pernah. Mereka kumpul aja, misalnya 10 kilometer. Ya, mereka kumpul aja, udah siapa yang diserahkan, siapa yang duluan aja. Ya, malah ada saya pernah lihat ada, karena mereka maraton, tapi main tim, cuma main curang. Jadi misalnya mereka 5 orang di satu negara tertentu, 5 orang. Disengaja yang 3 itu lari duluan cepat. Dengan demikian yang lain terpaksa ikut. Karena dia orang gak enakan kalau ketinggalan di belakang. Padahal ada 2 orang di belakang yang dengan kestabilan dia simpan tenaga istilahnya. Nah begitu di kilometer ujung-ujungnya yang lain sudah gak kuat, yang 2 ini maju. Saya pernah lihat itu taktik ya, taktik maraton dalam tim itu. Ya. Jadi pertandingan perjuangan kita ini kayak maraton. Ya, kita harus jaga nafas ya. Pertandingan-pertarungan kita ini panjang ya. Jadi harus ada iman, ada nurani, ya, ada ketekunan, ada kestabilan ya. Jadi jangan, dan supaya ujungnya itu nanti. Makanya Paulus bilang kan dalam hidupnya dia, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu dia. Paulus itu, aku telah memelihara iman. Ya kan? Jadi di sini Paulus kasih nasihat buat Timotius. Ayo, berjuang dalam perjuangan ini. Tugasmu nggak gampang. Negor ajaran sehat itu nggak gampang. Negor orang nggak gampang. Ya, meluruskan yang salah juga nggak gampang. Ya, dalam dunia kekristenan apalagi. Yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus. Orang yang cari untung malah dianggap biasa aja. Orang ngomong, lu kalau makan di warung Padang kan bayar. Ya lu dengar khotbah di sini atau jemaat sini ya bayar lah. Gak ada itu di Alkitab begitu. Masa hamba Tuhan ngomong begitu? Gak malu apa? Dagang firman begitu? Kan kacau itu. Jadi tapi itu dia gak biasa. Biasalah kan itu kan nama seorang pekerja. Punya hak dan sebagainya. Pokoknya saudara dan saya kalau mau berjuang sungguh-sungguh beritakan ajaran sehat yang bersifat batiniah. Engkau tidak cari untung, baik uang, baik jabatan, baik apapun juga. Kalau mau kerja aja deh. Kalau emang mau pengen kaya atau apa, kerja aja. Ya, dagang nasi padang itu lebih mulia loh. Pedagang asongan ke pinggir-pinggir jalan tuh itu lebih mulia. Ada teman saya pedagang asongan, dia bisa menghidupi istrinya dan 2 anaknya walaupun macam tiap hari makan ya. Harus beli beras 1 liter. Itu lebih mulia daripada dagang firman, dagang karunia. Ada juga yang dagang minyak urapan itu. Memalukan. Makanya Yesus masuk bait suci itu menghantam itu. Saya pernah lihat ini satu jemaat ini. Dia pendetanya ngomong dimarahin orang yang dagang kue. Ini saya ngomong sedikit ya. Dimarahin orang yang dagang kue. Kau jangan dagang di bait suci katanya. Dalam hati saya, yang dagang itu siapa? Kalau dia dagang kue itu baguslah, dia cari uang dengan dagang kue. Nah kalau kamu nanti tuh dagang firman bagaimana? Dia nggak tahu ya. Ini memang harus tegur ini, jelas ini. Pedagang di bait suci ini emang harus. Karena Yesus juga nggak main-main negornya. Mejari itu dibalikin. Ya, dia bikin tanduk. Karena itu jahat sekali tuh. Bikin rumah Bapak menjadi sarang penyamun. Nggak jahat itu. Ya, saudara jangan main-main dengan itu, harus tegur dengan keras. Beritakan. Tapi dengan iman dan hati nurani, ya. Kemudian di sini juga kita sudah bahas tentang doa ya. Mengenai kesehatan, ya. Rupanya ini saya singgung dulu sebentar ya. Sebelum kita menutup nih. Kesehatan pasal 5 ayat 23, ya.
Di sini mengenai kesehatan Timotius nih, karena Timotius badannya katanya kurang pencernaan, dia ada masalah pencernaan. 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi seorang kita kalau dalam perjuangan ini, karena kita maraton, ingat juga ya, jaga kesehatan juga. Jangan nanti, karena ada orang bilang ini, dia punya konsep yang salah ya, saya ada teman-teman gitu ya, dia stroke jatuh ketika dia mau khotbah ya, karena kecapean atau enggak jaga makanan ya, enggak yang dia punya prinsip, saya kan melayani Tuhan, saya kan dia punya konsep begitu, dia pikir ya melayani Tuhan bagus, cuman jaga juga kesehatan, karena ini ada hukumnya di tubuh ini, kita masih melayani dalam tubuh ini ya. Kalau memang kita harus, ini ada prinsip tambahkanlah anggur ya, barangkali kalau saudara perlu ada orang yang kurang bagus pencernaan atau apanya ya, pakai obat-obat herbal atau apa, enggak apa-apa. Jaga kesehatan, tidurnya cukup ya. Hati-hati, karena ini maraton ya, jangan nanti belum lama mati mendadak. Ya, matinya bukan karena Paulus bilang aku sudah mencapai garis akhir, bukan gitu, tapi karena nggak jaga badan. Artinya dosa sendiri lo nggak jaga badan. Ya kalau makan ya usahakan yang makan, ya tahu lah yang mana yang ada kolesterolnya yang tinggi ya apa sebagainya. Ya, oke lah, kita ambil kesimpulan lah ya. Jadi di sini saya mengambil satu kesimpulan bahwa seorang pelayan Tuhan kayak Timotius begini, dia harus seorang yang ada hikmat, tapi juga ada keberanian, dan juga ada agresif gitu. Saudara dan saya harus ada hikmat, karena pertarungan ini bukan pertarungan yang sebentar saja, enggak. Ini kita melawan iblis, melawan dunia, melawan kedagingan manusia, dan itu juga bisa menyerang kita. Jadi kita mesti benar-benar minta hikmat Tuhan. Kita harus dengan iman dan hati nurani. Kita mesti berani juga ya. Kita harus tegas negornya juga dan sebagainya lah. Jadi banyaklah, all round lah ya. Barulah kita nanti seperti Paulus. Ketika sudah akhir hidupnya, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman. Ya, nanti kepada aku diberikan mahkota luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, amin.